Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersyukur berterima kasih buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sungguh kami kagum akan Engkau. Sebab perbuatan-perbuatanmu yang ajaib dan besar dan mulia dalam hidup kami. Sebab untuk pagi hari kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Dengan mulut yang penuh dengan pujian pengagungan kepadamu. Sebab betapa hebat dan dahsyatnya Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselangi pikiran, panjang panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Nusantara Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tetap. Betapa dahsyatnya Kau, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segalanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselangi pikiranku, tak
pandang setiamu, tulus rasa selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua terjadi. Tak tergoyahkan tentang aku senang Yesus, hanya Engkau Allah amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Kau tetap Kau tetap Kau tetap Allah, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kau satu-satunya, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau, penolong yang setia, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kau yang berkuasa di bumi, di surga. Hanya Kau satu-satunya kami puji, kami sembah. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, betapa hebatnya Engkau Allah. Satu-satunya
dan tidak ada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, ya Allah, ya Allah, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, meninggikan Engkau. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Kau satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti-Mu, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau hebat. Kau luar biasa. Kami menyembah, kami menyembah. Kami memuji namamu. Kami tinggikan Engkau. Kami muliakan namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Allah baik, ya Allah baik, sungguh baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kepadamu hati kami percaya.
Kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih. Terima kasih. Kami puji, kami sembah Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan yang menopang hidup kami. Engkau Allah yang menjaga hidup kami. Engkau yang memberkati kami dengan kemurahan, dengan kebajikan di sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang memelihara kami. Yang menyembuhkan kami. Engkau yang menghibur kami. Engkau yang menolong kami. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Engkau yang menggembalakan hidup kami. Engkau yang menuntun langkah-langkah kaki kami. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi kami berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau yang memberi kemenangan bagi kami. Sebab Engkau yang berperang ganti kami. Engkau menjadi pembela yang ajaib bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Saat kami lemah, Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Saat kami susah, Engkau yang menghibur hati kami. Saat dalam pergumulan, Engkau yang menolong kami. Saat dalam persoalan, Engkau yang menjawab kami. Saat kami sakit, Engkau yang menyembuhkan kami. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau segalanya bagi kami. Sungguh tidak ada yang sepertimu. Tidak ada yang sama. Selain Engkau, tidak ada yang lain, Tuhan. Yesus, Yesus. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami tinggikan Engkau. Kami muliakan namamu. Haleluya.
Ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau. Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah, kami puji, kami tinggikan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat. Sebab Engkau yang menggembalakan hidup kami. Ia membawa kami ke padang rumput yang hijau. Engkau yang menyegarkan kami dengan air yang tenang. Engkau yang menjaga dengan gada dan tongkat. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Sebab Engkau Gembala yang baik bagi kami. Terima kasih. Kau Gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sekali lagi katakan, Engkau Gembala kami Tuhan. Haleluya. Kau Gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sedang dalam-Mu. Damai-Ku dapat dalam-Mu. Sukacita-Ku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu. Yesusku. Engkau Gembala yang baik bagi kami Tuhan. Kau Gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap,
takkan kau serahkan. Amin. Dalammu damaiku dapat, dalammu sukacitaku, dalammu aku penuh, dalammu Yesus, dalammu damaiku dapat, dalammu sukacitaku, dalammu aku penuh, dalammu Yesusku. Hanya di dalammu kami aman. Hanya di dalammu. Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang menyediakan semua yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur, kami bangga. Ya Bapa yang seperti. Sebab kami mau terus tinggal dalam penggembalaan. Dan kami mau taat pada firman. Suatu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami taat melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Aheng. Ya, terima kasih Pak Heri. Shalom Bapak Ibu, semangat pagi semua. Salam sehat selalu bagi kita semua pada pagi hari ini. Kita telah tiba di Mazmur 41, yaitu mulai dari dengan judul berikutnya, doa minta penyembuhan, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama perhatikan. Doa penyembuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ayat 4. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Ayat 5. Kalau aku, kataku Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Ayat 7. Orang yang datang menyenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Ayat 8. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Ayat 9. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ayat 11. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku, dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Ayat 12. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku, apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. 13. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Ayat 14. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selamanya sampai selama-lamanya. Ya, amin.
Terima kasih pembaca firman sampai sini pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan kembali mau belajar dan merenungkan firman Tuhan, yaitu di Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai ayat 4. Mazmur pasal 41 ini kenapa? Karena ada satu konsep bagaimana sikap kita bisa sedemikian cepat untuk sembuh dan pulih dari sakit penyakit kita sembuh. Kebanyakan orang akan beristirahat, kebanyakan orang akan minum obat, dan kebanyakan orang mungkin harus dirawat inap di rumah sakit dan seterusnya. Hal ini kebanyakan orang lakukan ketika sakit. Yang kita ajarkan bagi kita supaya Tuhan dengan cara yang tidak biasa, seperti ayat keempat ini merupakan sebuah kaitan dengan ayat kedua dan ketiga. Mari kita sama-sama perhatikan. Demikian dua. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ayat 3. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ayat 4. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Jadi orang benar itu juga bisa sakit. Tetapi bagaimana kita mengalami kesembuhan dari Tuhan. Bahkan bukan hanya sekedar disembuhkan, tetapi dipulihkan sama sekali. Tidak ada efek dari sakit yang kita derita di masa lalu. Rahasianya ada di ayat 2. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Sebab ini seperti hukum sebab akibat. Ketika kita memperhatikan orang lemah, Tuhan membantunya di ranjang ketika di waktu kita sedang sakit atau lemah. Bapak Ibu Saudara, jadi ketika kita fokus kepada orang lain, Tuhan juga akan fokus kepada kita. Sayangnya kebanyakan orang tidak mau melakukan proses ini atau prinsip ini. Ketika orang sakit selalu berfokus kepada dirinya sendiri. Dia minta diperhatikan, dia minta ditolong, dia minta dikasihani, dan seterusnya. Pernahkah kita untuk mencoba melakukan hal yang berbeda dari hal ini? Ketika kita sakit, cobalah jangan fokus kepada diri sendiri, cobalah kita pikirkan orang lain, mungkin lebih sakit dari kita, orang lain lebih lemah keadaannya. Protes saya sendiri sedang sakit, bagaimana bisa? Karena inilah prinsip yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita fokus pada penyakit kita, fokus pada diri kita, semuanya tentang kita, justru kita tidak akan mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Karena Tuhan berkata, orang yang memperhatikan orang lemah disebut berbahagia. Tuhan membantunya di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya Tuhan pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kita tahu bahwa inilah disebut
hukum tabur tuai. Kalau Bapak, Ibu, Saudara pernah membaca kisah Abraham yang akhirnya mendapatkan anak perjanjian, lahirlah Ishak bagi Abraham. Kalau kita membacanya dengan teliti, sebelum peristiwa itu terjadi, Abraham mendoakan dulu, yaitu seorang raja yang istrinya mandul. Yang dilakukan Abraham adalah melakukan doa bagi keluarga raja itu. Mungkin waktu itu Abraham bisa saja protes. Saya saja belum mempunyai anak perjanjian itu. Bagaimana bisa mendoakan orang lain? Abraham mendoakan orang lain itu, dan ajaibnya adalah doanya Abraham didengar oleh Tuhan. Raja dan istrinya yang mandul itu akhirnya punya anak. Dan gilirannya Abraham sendiri tak lama kemudian diberkati seorang anak yang bernama Isa. Itulah sebuah prinsip yang patut kita teladani. Kalau kita sakit, tidak berfokus pada diri sendiri, dan belajarlah untuk memperhatikan orang lain. Kadang kala kita punya masalah, jangan fokus pada masalah itu. Bukalah mata, bukalah hati dalam hidup ini. Tolonglah orang lain yang patut ditolong. Sekalipun kita juga perlu ditolong. Dan hiburkanlah orang yang sedih. Walaupun kita juga perlu dihibur. Dan ajaibnya, ketika kita menghibur orang lain, Tuhan, sumber penghiburan sejati, akan menghibur kita. Ketika kita menolong orang lain, Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Ketika kita sedang ada masalah, Tuhan akan beri jalan keluar kepada kita. Dan ketika kita sendiri lemah, Tuhan akan memulihkan kita untuk memberi kekuatan kepada kita. Mari kita praktekkan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Heri untuk menambahkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, terima kasih untuk Ko Aheng buat sharing firman pagi hari ini. Shalom, Bapak. Oke, jadi tentu dari apa yang kita baca dan apa yang tadi Ko Aheng sudah sampaikan, ada satu kalimat yang tentu saya mau ingatkan lagi. Seperti yang tadi Ko Aheng katakan, ingat, orang benar itu bisa sakit. Bukan berarti ketika kita jadi orang benar, kita jadi orang percaya, terus kita kebal terhadap segala sakit penyakit. Terlepas dari apa penyebab sakit itu menimpa hidup kita, walaupun tentunya lah kita juga harus hidup berhikmat untuk menjaga hidup kita, karena kita harus diingatkan terus betapa tubuh kita ini fana, tubuh kita ini lemah, tubuh ini rentan dengan yang namanya penyakit, apalagi di hari-hari terakhir ini ada begitu berbagai banyak macam virus, bakteri yang bisa menimbulkan sakit bagi tubuh kita. Jadi terlepas daripada hal itu semua, tentu kita harus belajar untuk menjaga kesehatan, kita mengenali batas kekuatan tubuh kita, karena Tuhan mau kita ini juga tetap sehat. Karena sekali lagi kalau bicara tentang penyakit, itu kan bukan dari Tuhan. Sakit datang itu awalnya itu adalah karena manusia jatuh dalam dosa, sehingga kita tidak lagi dalam tubuh kemuliaan, tapi tubuh yang benar-benar fana. Nah, jadi jangan pernah berpikir bahwa sakit itu datangnya dari Tuhan. Tentu sekali lagi seperti saya katakan tadi, ada berbagai macam alasan mengapa kita sakit.
Tapi tentu nasihatnya adalah mari kita jaga kesehatan kita. Paling tidak dengan apa? Dengan hati yang selalu gembira, dengan hati yang selalu berbahagia. Dan ayat-ayat ini mengajarkan apa? Bagaimana supaya kita bisa berbahagia, yang nggak egois, nggak hanya mementingkan diri sendiri, tapi memperhatikan orang. Terus, kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami sakit, sekali lagi terlepas apapun alasan dan penyebab, baik itu mungkin memang sudah faktor usia, baik karena kesalahan dan kelalaian kita mengelola hidup, tapi sekali lagi bersyukurlah firman Tuhan mengingatkan kita, menjamin kita. Ayat yang ketiga, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Ini sebuah jaminan. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita sakit, jangan kita semakin terpuruk dengan keadaan sakit itu. Bahasa Koaheng tadi, kita fokus dengan sakit itu. Akhirnya pikiran kita semakin tertekan, semakin depresi. Bukankah firman Tuhan mengatakan hati yang gembira itu obat yang manjur, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Karena ketika kita bergembira, sel-sel tubuh kita akan diproduksi untuk memulihkan tubuh kita. Tapi ketika sebaliknya, kita depresi, kita stres, kadang ngadepin sakit itu, maka justru sel-sel yang sehat pun akan jadi mati. Nah, jadi orang benar bisa sakit. Pesan pertamanya adalah mari jaga kesehatan. Yang kedua, kalaupun memang kita dalam keadaan sakit, tetaplah bersuka cita, tetaplah bergembira, dan engkau akan mengalami kesembuhan karena Tuhan menjamin. Apalagi bagi kita yang ada di dalam perjanjian baru. Firman Tuhan katakan bahwa segala sakit penyakit kita itu sudah ditanggung di dalam bilur-bilur Yesus. Bukan saja sakit secara jasmani, tapi juga sakit secara hati atau rohani. Nah, jadi jangan berlama-lama di dalam rasa sakit. Tapi mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, selain dari apa yang Ko Ahing tadi sampaikan, nah, waktu kita sakit, bisa saja ada orang-orang di sekeliling kita justru berharap kita nggak sembuh, tapi malah lewat. Ya, itu sangat normal. Dan kita sekali lagi jangan fokus dengan hal-hal seperti itu. Karena memang kita tahu di dunia ini ada yang istilahnya 4S itu, suka lihat orang susah, susah lihat orang senang. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Tapi sekali lagi kita bersyukur, kita berterima kasih, kita mau belajar seperti Daud, hatinya yang terus berharap kepada Tuhan. Bahkan kalau Daud katakan di ayat yang ke-9, dikatakan bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nah, jadi inilah dunia. Jadi janganlah fokus kepada hal-hal seperti itu, tetapi mari fokus kepada Tuhan. Karena percayalah, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyembuhkan kita saat sakit. Jadi sekali lagi, kalaupun hari ini Tuhan izinkan kita dalam keadaan sakit, sekali lagi terlepas apa masalahnya, apa penyebabnya, teruslah bergembira, teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah penyembuh hidup kita. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Jadi, mari jaga kesehatan dengan hati yang terus bergembira dan terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Oke, terima kasih Ko Aheng. Bapak Ibu boleh tambahkan apabila ada yang mau disampaikan. Jadi seperti ayat terakhir dari ayat yang katakan, Daud tetap bisa memuji Tuhan. Dalam keadaan sakit, dikelilingi orang yang pengennya bukan dia sembuh tapi mati, tapi Daud tetap bisa bersyukur dan memuji Tuhan. Saya nggak tahu apakah ada di antara Bapak Ibu ada di dalam posisi seperti itu,
sudahlah dalam kondisi sakit, kita dengar selentingan, bukannya orang doain supaya kita sembuh, tapi justru orang berharap kita semakin parah, bahkan kalau perlu mati. Tapi mari jangan terganggu dengan hal-hal seperti itu, terus fokus dan berharap kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Oke, silakan. Ya, kalau tidak ada lagi, kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan, Ko Johan, nanti ditutup sama Pak Heng. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu. Kami sudah menyelesaikan program video kami ya Bapa. Biarlah yang kami dengar, yang kami selalu lakukan Tuhan, itu adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Bapa. Ajar kami terus terhubung dan bergantung padamu ya Bapa. Mengenali isi hati-Mu, menjalankan kehendak-Mu dan perintah-Mu Tuhan. Dan biarlah roh takut akan Tuhan menyertai kehidupan kami senantiasa ya Bapa. Kasih ya Bapa, kami berdoa untuk Ko Heng Tuhan. Biarlah selalu kesehatan, umur panjang, dan sejahtera sukacita-Mu menyertai Ko Heng. Berkati istri, anak, cucu menantunya ya Bapa. Berkati usahanya Bapa. Terima kasih jadikan berkat Ko Heng dan keluarga dimanapun ia berada Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa juga untuk Binson Tuhan. Biarlah pasca operasi ini Tuhan semakin hari semakin baik. Saraf-sarafnya, organ-organ tubuhnya Tuhan itu baik adanya ya Bapa. Kami percaya bilu-bilu-Mu sudah menyembuhkan dan kami percaya Tuhan kesembuhan terjadi. Dan kami percaya setiap firman yang diberitakan itu menyembuhkan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berdoa juga untuk Ibu Morianti Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kesehatan terus menyertai Ibu Morianti. Dan biarlah berkati terus Pak Siregar Tuhan, anak cucu menantunya ya Bapa. Puji-pujilah Engkau ya Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia ya Bapa. Biar Indonesia ini selalu menjadi berkat bagi bangsa lain ya Bapa, menjadi makmur, menjadi adil ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati para pemimpin kami Indonesia ini ya Bapa, Presiden, Wakil Presiden, segenap aparatur negara itu dapat menjalankan roda pemerintah dengan baik, dengan adil dan makmur ya Bapa. Berkati daerah di tempat kami tinggal ya Bapa, karena kesejahteraan daerah kami menjadi kesejahteraan kami juga ya Bapa. Berkati ekonomi Indonesia ini biar semakin hari semakin baik ekonominya ya Bapa. Nama Tuhan Yesus bermuliakan. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Kami telah memuji, muliakan nama Engkau, bahkan kami telah sharing firman-Mu ya Tuhan Yesus. Firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami akan tetap jaga kesehatan dan hati yang gembira ya Tuhan, supaya karena hati yang gembira adalah obat yang manjur ya Tuhan. Kami akan terus terapkan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus, supaya kami senantiasa dapat memuliakan, memuji nama Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya hari ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami semua ya Tuhan, dari pagi hingga malam ini ya Tuhan Yesus. Dan apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami, Engkau berhasil dalam bentuknya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan, dan berkat yang berlimpah-limpah curahkan bagi kita semua dari sekarang bahkan selama-lamanya Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa ucap syukur pada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Ko Aheng.